Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pernyataan daripada pembela Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Kita tahu ya, beliau ini menyatakan bahwa non-muslim seperti orang yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, mungkin beragama apalah dan semacamnya, mereka itu juga bisa masuk surga. Jadi mereka masuk surga. Beliau mengutip salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-62. Kami bantah apa yang dinyatakan oleh beliau. Namun sayang, ada pembela daripada Kiai Haji Nur Ihya tidak terima, dia bikin video dan kami baru tahu tuh video, teman-teman ya. Untuk pembela Kiai Haji Nur Ihya, saya sudah menawarkan kok, kalau memang tidak setuju ya silahkan ngajak kami diskusi, silahkan. Tapi kami tidak memaksa kok, jadi santai aja. Mari kita bongkar sekarang, biar umat ini cerdas, biar tidak gagal paham. Sekali lagi saya ingatkan, untuk memahami Al-Quran ataupun hadis, kita membutuhkan keterangan para ulama. Apalagi kita mengaku sebagai orang NU. Orang NU itu, ciri khasnya itu kembali merujuk kepada keterangan-keterangan para alim ulama. Apalagi bagi orang-orang ahli bahsul masail, nggak bawa ibarat, lah jangan asal ngomong. Ya, jangan asal ngomong kalau nggak punya ibarat. Wow, itu pasti dibungkam oleh teman-teman pondok pesantren yang lainnya kalau cuma asal nyerocos. Untuk memahami ayat suci Al-Quran, kita juga butuh yang namanya mengetahui asbabun nuzul. Kami akan membacakan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir tentang masalah pemahaman ayat Al-Baqarah ini ya, ayat ke-62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Al-ayah nuzilat fi ashabi Salman al-Farisi baina huwa yuhadditsun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kara ashabahu fa akhbarahu khabarahum faqala kanu yasumuna wa yusalluna wa yu'minuna bika wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan. Ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan tentang sahabat-sahabatnya sahabat Salman Al-Farisi, yaitu teman-temannya sahabat Salman Al-Farisi. Pada suatu hari sahabat Salman itu bercerita kepada Nabi. Beliau sahabat Salman menyebutkan tentang bagaimana teman-temannya beliau, fa akhbarahu khabarahum faqala, dan sahabat Salman pada saat itu berkata kepada Nabi, kanu yasumuna, sahabat-sahabatku itu Nabi, mereka berpuasa dulu, wa yusalluna, mereka juga sholat, wa yu'minuna bika, mereka beriman kepada panjenengan Nabi, wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan, dan bahkan mereka semua teman-temanku, sahabat-sahabatku itu bersaksi bahwa engkau suatu saat akan diutus sebagai nabi. Falamma faragha Salmanu min thanaihi alaihim, ketika sahabat Salman selesai memuji teman-temannya di depan Nabi, qala lahu Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dauh berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi, kata Kanjeng Nabi kita, ya Salman, hum min ahlin nar, wahai Salman, mereka itu, sahabat-sahabatmu itu termasuk penduduk neraka. Fastadda dzalika ala Salman, mendengar dauh Kanjeng Nabi begitu, bahwa mereka teman-temannya ternyata oleh Nabi diberitakan bahwa sahabat-sahabatnya itu ternyata min ahlin nar. Akhirnya hal itu membuat sahabat Salman gimana gitu, teman-teman ya. Fastadda dzalika ala Salman, gimanalah perasaannya, gimana itu dah. Akhirnya fa anzalallahu hadhil ayatah,
Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, sehingga fakana imanul yahudi annahu man tamassaka bitaurati wa sunnati Musa alaihi salam hatta ja'a Isa falamma ja'a Isa kana man tamassaka bitaurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi' Isa kana halikan. Orang Yahudi itu imannya gimana? Yaitu annahu man tamassaka bitaurati wa sunnati Musa alaihi salam hatta ja'a Isa. Orang Yahudi itu disebut beriman apabila mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat dan sunnahnya Nabi Musa hatta ja'a Isa, sehingga datang, sehingga diutuslah Nabi Isa alaihi salam. Falamma ja'a Isa kana man tamassaka bitaurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi' Isa kana halikan. Orang Yahudi apabila Nabi Isa telah datang, apabila Nabi Isa sudah diutus, maka barang siapa di antara kaum Yahudi itu kok masih berpegang teguh kepada kitab Taurat dan mereka mengambil sunnahnya Nabi Musa, mereka tidak tinggalkan itu sekaligus tidak mengikuti Nabi Isa, karena halikan. Maka Yahudi yang semacam ini akan celaka. Wa imanun nasoro anna man tamassaka bil injili minhum wa syara'i Isa kana mu'minan maqbulan minhu hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sementara imannya kaum Nasrani, yaitu orang yang berpegang teguh kepada kitab Injil dan kepada syariat Nabi Isa, maka kana mu'minan makbulan minhu, mereka disebut mukmin dan diterima hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, faman lam yattabi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal injili kana halikan. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, kok mereka tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak meninggalkan agama mereka atau tidak meninggalkan sunnahnya Nabi Isa, tidak meninggalkan isi ajaran Injil, kana halikan, mereka akan binasa. Wa qala Ibnu Abi Hatim wa ruya an Sa'id bin Jubair nahu hadza qultu wa hadza la yunafi ma rawa Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbasin innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir al ayah fa anzalallahu ba'da dzalika wa may yabtaghi ghairal islami dinam falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini ya, kata Imam Ibnu Katsir, pendapat yang semacam ini tidak bertentangan, tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalha dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana innalladzina amanu walladzina hadu ila akhirih ini. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinam falyuqbala min, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka agamanya tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan bahkan orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Fa inna hadzal ladzi qalahu Ibnu Abbasin ikhbarun an annahu la yaqbalu min ahadin tariqatan wala amalan illa ma kana muwafiqan li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da an ba'athahu Allahu bima ba'athahu bihi fa amma qabla dzalika fa kullu man ittaba'a rasula fi zamanihi fa huwa ala hudan wa sabilin wa najatin.
Ayat itu tidak bertentangan. Meskipun ada ayat, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agamanya ditolak. Enggak bertentangan dengan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Enggak, sebab ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara tadi ila akhirih itu sebelum nabi kita diutus. Tapi kalau sudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, tidak ada yang boleh di antara mereka semua tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sampean bacakan itu untuk non-muslim atau untuk umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Makanya kalau yang dimaksud oleh Kajian Ihya itu non-muslim sebelum Nabi kita diutus, saya terima, kan jelas saya katakan begitu. Tapi kalau persoalannya adalah non-muslim yang sekarang, Yahudi Nasrani yang sekarang, yang tidak mau memeluk agama Islam, maka I'm sorry, kami tidak akan membenarkan pernyataan tersebut. Sebab apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinam falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sekali lagi, ayat itu, ayat yang dijadikan rujukan oleh Kajian Ihya, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-62, itu ayat untuk ahlul kitab atau agama yang sebelum Nabi kita diutus. Ayat ini persis dengan surat Al-Maidah ayat ke-93. Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Tidak ada dosa bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman dan beramal solih. Junahun, tidak ada junah, no problem, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal solih. Fima to'imu, apa yang sudah dimakan mereka, apa yang dimakan oleh orang mukmin, homer, itu kayak no problem kan ya? Kalau secara terjemahan iya. Makanya kita itu butuh pemahaman ulama. Ternyata ayat ini sababu nuzuli hadhil ayati anna sahabata ridwanullahi alaihim qalu lamma nuzilat tahrimul khamri ya Rasulullah kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al-khamra wa ya'kuluna mimmalil maisir fa anzalallahu ta'ala laisa 'alal ladzina amanu ila akhirih. Begitu. Jadi sebab turunnya ayat ini dulu sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim, amin ya rabbal alamin, mereka itu ketika homer sudah diharamkan oleh Allah merasa khawatir. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabunal khamra?" Bagaimana nasib saudara-saudara kami Rasul yang mana mereka sudah mati? Mereka pada saat itu masih minum khamr. Wa ya'kuluna min malil maisir, dan mereka makan dari harta hasil perjudian. Fa anzalallahu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Pada saat itu memang khamr kan belum diharamkan. Yang enggak masuk ke ayat keharaman khamr. Itu yang dimaksud laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahum fima ta'imu. Jadi bagi yang paham, ayat ini bukan untuk menghalalkan segala jenis makanan bagi kaum muslimin, tidak. Tetapi ini turun ayat ini disebabkan kekhawatiran sahabat. Karena dulu sahabat sebelum diharamkannya khamr, mereka banyak yang minum khamr lalu wafat. Tapi belum diharamkan khamr saat itu. Setelah itu baru turun ayat khamr haram. Nah, inilah. Dan
para sahabat yang masih hidup takut, khawatir. Terus gimana nasib mereka Nabi? Nasib mereka yang beriman tapi masih minum khamr sebelum khamr diharamkan. Hanya Allah nurunkan ayat ini. Oh, kalau itu ya no problem, nggak dosa kalau mereka kan belum diharamkan dulu khamr. Begitu teman-teman.